Saudara Lun, tiba kita pada segmen yang ketiga. Saudara Lun, kita tahu bahwa usaha keras atau kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh di bawah komando Pak Aminullah Usman dan Pak Zainal Arifin telah mendapat pengakuan baik dari masyarakat sendiri atau dari pemerintah pusat. Kita tahu berbagai penghargaan sudah diperoleh oleh Pak Amin bersama timnya, bersama stafnya. Tetapi tentu saja kita tahu bukan penghargaan itu yang menjadi ukuran buat Pak Wali Kota, tetapi bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera dan bisa hidup lebih terjamin. Yang salah satunya seperti yang disinggung oleh Pak Wali tadi adalah bagaimana bisa hidup di kota yang jasa ini, tidak punya lahan pertanian dan sebagainya. Nah, jikapun kemudian mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaga lainnya, ini merupakan bonus yang diterima oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah apa usaha yang mungkin lebih keras lagi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sehingga angka-angka IPM yang Pak Wali Kota utarakan tadi ini akan kita bisa capai dengan lebih maksimal, dan juga tingkat kemiskinan di Banda Aceh itu akan semakin kecil. Kita tahu bahwa yang paling kecil angka kemiskinan di Provinsi Aceh itu adalah Banda Aceh sendiri. Dan untuk bisa memperoleh ini, langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan, terutama dikaitkan dengan keberadaan UMKM ini, Pak Wali Kota? Baik Pak Bukhari, ini karena memang masa pandemi ya. Iya. Bahwa program Banda Aceh sebenarnya ini tidak hanya kita menyediakan PT Mahira Muamalah Syariah untuk menjadi sumber permodalan, tapi kita banyak langkah-langkah lain yang kita lakukan untuk memperluas tingkat tempat kegiatan daripada para pelaku UMKM ini. Yang pertama sekali kita memperbanyak ruang publik di Kota Banda Aceh. Kita sudah mulai membuka Uleli ya. Kita sudah memiliki Uleli Park yang itu juga sangat representatif, dan dulunya itu aset tidur, sekarang sudah sudah menghasilkan. Kemudian juga seperti kehadiran mall pelayanan publik yang dulunya itu aset tidur, sekarang sudah menghasilkan, dan di bawahnya itu sudah ada Suzuya dan juga hidup para pelaku-pelaku kecil di sekeliling itu. Kemudian Krung Daroy juga kita sudah, ya nanti itu akan kita jadikan ajang tempat UMKM melakukan kegiatan usahanya. Kemudian kita memberikan kemudahan-kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM dan tanpa biaya. Kemudian juga kita mendatangkan para investor, di mana sekarang ini kita sedang hadir di tengah-tengah kita ini di dekat Harmes, yaitu Trans Studio Mall yang terbesar di Pulau Sumatera yang dibangun oleh Pak Khairul Tanjung, dan itu mempunyai multiplier effect. Nanti bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, dan juga hasil-hasil UMKM yang dijual oleh masyarakat yang berkapasitas bisa dijual untuk luar negeri dan bahkan untuk daerah lain, kita bisa salurkan melalui Trans Studio Mall ya, yang nanti dalam itu ada Transmartnya yang akan dibuka di Kota Banda Aceh. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa hukum ekonomi itu adalah semakin banyak konsumsi, semakin banyak pendapatan bagi orang lain. Ya. Artinya adalah bila orang yang akan datang di Kota Banda Aceh semakin banyak, maka banyaklah kegiatan UMKM yang akan terjadi di kota ini. Maka ke depan kita akan fokus kembali meningkatkan para wisatawan yang datang di Kota Banda Aceh, sehingga souvenir, konsumsi restoran, perhotelan, kemudian juga para pelaku UMKM ini akan laku keras seperti yang sudah terjadi, karena kemarin itu sebenarnya sudah
wisatawan yang datang ke Banda Aceh baik dalam negeri atau domestik maupun internasional itu sudah mencapai 503.000, sudah mencapai 503.000 ya. Yang sebelumnya 2016 itu kenaikannya hanya 2016 ke 2017 kenaikannya 2.500, 10.000. Sekarang kenaikan sudah melebihi 100.000 per tahun. Walaupun memang tahun ini masih di bawah 200.000, itu karena COVID ya di mana saja berimbas. Tapi seperti tadi yang saya katakan bahwa cash outflow bagi daerah kita sendiri ini kecil. Karena orang juga tidak bisa pergi ke Medan, tidak bisa pergi ke Malaysia, tidak bisa pergi ke Jakarta. Malah perginya karena terjangkit COVID apabila pergi ke sana, maka uang diputarkan di daerah kita sendiri. Jadi sehingga UMKM mendapatkan bagian daripada uang-uang masyarakat. Sekarang silakan masyarakat, silakan para pelaku UMKM kemas apa yang menjadi daya tarik sehingga bisa menarik kantong-kantong bapak-bapak ini yang punya uang, para pegawai, para pengusaha yang tidak pergi kemana-mana bisa mengalir ke UMKM. Ini buat produk yang menarik ya, bunga seperti itu janda bolong yang yang sangat mahal, itu buat yang banyak ya. Pak Bukhari, kalau nanti sempat ke tempat saya, Bapak bisa lihat ada satu pohon bunga yang saya bawa dari hutan, sekarang itu sudah sangat besar dan buahnya sangat besar tapi tidak bisa dimakan. Bunganya sangat cantik dan itu mungkin saya yakin itu satu-satunya pohon dari hutan yang dibawa itu yang paling besar mungkin di Indonesia ini ya. Jadi artinya adalah buatlah daya tarik karena orang kita, kenapa saya gembar-gembur jual bunga, jual kelapa, jual ikan hias, jual burung, supaya ini orang terpusat menjadi perhatian ke situ sehingga pasarnya itu semakin meluas, semakin banyak, dan sehingga masyarakat kita ini punya kerjaan ya. Apalagi stay at home ataupun harus berada di rumah selama masa COVID, ada kerja, ada yang dilihat, imunnya akan menjadi lebih baik lagi. Iya. Tadi Pak Wali menyinggung soal pariwisata, Pak. Tentu akan tumbuh kuliner di berbagai daerah dan juga souvenir. Nah, yang menjadi pertanyaan publik adalah kemudahan apa yang bisa diberikan oleh pemerintah Kota Banda Aceh terhadap mereka mungkin sebelumnya terdiam di rumah akibat COVID-19 tadi, Pak Wali, sehingga ini bisa bersama-sama. Apakah memang kita tahu ini protokol kesehatan juga tidak mungkin bisa diabaikan, tapi batas-batas toleransi seperti apa yang diberikan oleh pemerintah sehingga protokol kesehatan jalan, kemudian juga usaha ini tidak mati ya tentunya, Pak Wali. Bagaimana ini? Iya, protokol kesehatan adalah dimanapun kita berada di dunia ini sekarang. Iya. Hanya di Banda Aceh, di dunia ini dimanapun berada wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan atau 4M ya. Dan masing-masing daerah itu ada sanksinya. Jadi itu tidak perlu khawatir. Maka kita buka kembali kesempatan kepada para wisatawan. Protokol kesehatan itu untuk kepentingan kita sendiri. Coba kita lihat Pak Bukhari. Setelah kita melakukan mengeluarkan perwal nomor 551 tahun 2020 ini, tingkat kesembuhan Banda Aceh itu tumbuh sangat besar. Walaupun besar, kita ada hampir 1.900, tapi tinggal yang dirawat itu cuma 300 orang lagi. Jadi maka kita berada di zona oranye, dan itu lalu saya pantau langsung sendiri supaya tim yang bekerja di Dinas Kesehatan dan Puskesmas masyarakat Rumah Sakit Meraksa itu sama-sama terus menekan supaya tingkat kesembuhannya tinggi, dan sehingga Satpol PP, Polri, TNI juga kita terus setiap hari melakukan razia protokol kesehatan supaya ini bisa dilaksanakan. Dan ini tidak perlu kita khawatir, kita tidak perlu memberi kemudahan di dalam menjalankan protokol kesehatan, karena itu memang
dimanapun kemanapun pergi tetap itu diwajibkan seperti sekarang ini, dan masyarakat dunia pun sudah tahu. Jadi yang kita berikan kemudahan ini adalah memang yang datang, kita keputusan kemarin mengusulkan kepada pemerintah Aceh untuk mengeluarkan setiap yang datang ke Banda Aceh itu diminta surat keterangan kesehatan. Ini perlu. Oh, Kita keluar ke Jakarta pun di swab dulu ya, ke ya. luar daerah mungkin di rapid test. Rapid Tapi test ya, Pak. kita minta surat keterangan kesehatan saja sudah cukup. Jadi orang yang datang ke Banda Aceh tidak membawa COVID, tapi dia punya bahwa dia itu sedang dalam keadaan sehat dan tidak ada punya COVID. Ya, jadi ini salah satu kemudahan yang kita berikan sehingga daya tarik untuk datang ke daerah kita di Aceh ini bisa kembali berkembang dan bisa dan juga di tempat-tempat wisata kita menjalankan protokol kesehatan dan kita kawal ya sehingga tidak ada pelanggaran yang menyebabkan nanti meningkatnya jumlah terkena COVID di Kota Banda. Ini sudah menjadi standar umum, Pak ya, di mana-mana, Pak Wali. Nah, dunia. Iya. Baik, Pak Wali. Sebelum kita tutup, memang waktunya sudah habis. Apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan, semacam closing statement dari Pak Wali, sehingga mungkin menjadi himbauan atau menjadi arahan atau apapun namanya, menjadi pedoman bagi masyarakat untuk terus bisa mensejahterakan dirinya dan juga tentu juga bisa untuk meningkatkan ekonomi Banda Aceh lebih sehingga angka kemiskinan di Banda Aceh akan semakin kecil sesuai dengan harapan Pak Wali dan juga masyarakat tentunya. Silakan Pak Wali. Baik Pak Bukhari, terima kasih. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Banda Aceh yang saya cintai bahwa kita bagaimanapun COVID ini tidak bisa kita hindari, sudah ada di tengah-tengah kita. Tentu kita jangan putus asa, ya. Kita harus hidup dengan kreativitas tinggi. Kita harus mencari peluang-peluang karena kita bicara UMKM ini, kita mencari peluang-peluang pasar yang mana yang kita bisa kita bergerak ya, seperti tadi perkantoran, kemudian juga di restoran membutuhkan kue ya untuk dijual, buat kue yang rasanya luar biasa, yang rasanya memang kalau makan satu minta semua, itu coba. Jadi ini harus ada, seperti kalau saya itu kalau makan restoran Aceh itu ya sudah saya buat itu 3E Pak Bukhari. Dulu waktu pertama saya masuk menjadi wali kota 2E, enak sekali. Kalau sekarang ini 3E, enak sekali dan enak sekali. Jadi rumus ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat agar bisa keluar dari krisis yang terjadi. Kemudian biasakan hidup hemat ya. Kalau jangan terus berpoya-poya ndak kemana, tapi perkuatkan modal dalam masa COVID ini, sehingga modal itu nanti sewaktu-waktu kita tidak laku, kita sudah punya ini modal ya, sudah punya modal. Jadi jangan ini hari ini saya untung banyak terus belanjakan tak apa-apa, ataupun konsumsi habis di restoran atau di mana ya. Ini supaya berbelanja pun harus hemat ya, harus biasakan hidup hemat. Kemudian saya berharap seluruh masyarakat kita dengan COVID ini banyak sekali kegiatan, kita terganggu ekonomi, terganggu ibadah, terganggu sekolah, terganggu aktivitas sosial yang kita rasakan bersama selama ini, maka patuhilah ini protokol kesehatan, patuhi, saya harapkan patuhi semuanya protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Dan kalau ada kegiatan yang rame-rame, jangan merasa malu pakai masker. Itu akan mencegah Anda dari COVID. Dan COVID itu kita tidak tahu di mana, tahu sudah positif ya. Nah ini, tapi kalau kita hindari dengan memakai masker, insya Allah maka kita akan terhindar dari COVID-19 ini. Jadi seperti itu, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Bukhari dan Jerami Indonesia yang telah memandu acara ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk kita berbicara tentang Banda Aceh pada hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam episode yang lain ya.
Tentu judul-judul yang lain akan muncul. Iya, terima kasih Pak Wali. Ada dua catatan besar yang saya tangkap tadi. Yang pertama, harus menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID ini. Yang kedua, jangan hidup boros, tetapi harus apa namanya, berhemat, bukan berarti pelit, tetapi tidak boros. Tadi harus bisa menimbang-nimbang kira-kira apa yang bisa dikeluarkan untuk biaya rumah tangga. Oke Pak Wali, saya yakin sekali apa yang dipaparkan ini sangat bermanfaat bagi warga Kota Banda Aceh dan juga bagi semua pihak yang mengikuti acara Serambi Podcast ini yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Sekali lagi kami mendapat kehormatan dari Pak Wali bisa berdiskusi dengan kami. Mudah-mudahan ini akan berlanjut. Untuk itu kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.